Baru-baru ini, BTS memutuskan tidak akan mengajukan karya mereka untuk dipertimbangkan dalam Grammy Awards 2027. Keputusan ini muncul setelah Grammy membuat kategori baru bernama Best Asian Pop Music Performance. Sejumlah media menyebut keputusan BTS sebagai boykot. Namun, istilah yang lebih tepat adalah BTS tidak akan memasukkan atau mendaftarkan karya mereka ke Grammy 2027. Artinya, karya mereka tidak akan mengikuti proses nominasi dan penilaian Grammy tahun tersebut. Mengapa salah satu grup musik terbesar di dunia justru menolak sebuah kategori yang secara khusus dibuat untuk mengakui musik Asia? Bukankah Asian Pop akhirnya mendapatkan tempat di Grammy? Ternyata persoalannya bukan sekedar apakah artis Asia mendapatkan kategori. Persoalannya adalah mengapa mereka harus ditempatkan dalam kategori khusus berdasarkan wilayah dan bahasa ketika pencapaian mereka sudah bersifat global. Pada 16 Juni 2026, Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance untuk Grammy Awards 2027. Kategori ini ditujukan untuk musik pop yang berasal dari atau dikenal luas di pasar Asia, termasuk K-pop, J-pop, dan C-pop. Karya yang masuk juga harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara bermakna. Grammy menyatakan kategori ini dibuat untuk mengakui skala, karakteristik artistik, dan pengaruh global musik pop Asia. Sekilas, kebijakan ini terlihat positif. Musik Asia memang telah lama berkembang menjadi kekuatan besar dalam industri global. Maka, memberikan kategori khusus dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi musisi Asia untuk memperoleh nominasi dan penghargaan. Namun, BTS melihat persoalan yang berbeda. Mereka mempertanyakan mengapa musik harus dipisahkan berdasarkan wilayah dan bahasa. Dalam pernyataan bersama, para anggota BTS menyampaikan bahwa musik seharusnya dapat dihargai melampaui batas geografis dan linguistik. Pertanyaan kritisnya kemudian menjadi, mengapa musik dari Amerika dan Eropa cukup disebut sebagai pop, sedangkan musik dari Asia harus disebut Asian pop? Mengapa tidak ada kategori Western pop? Inilah yang disebut sebagai kuasa simbolik. Kuasa simbolik adalah kemampuan suatu institusi untuk memberikan nama, menciptakan kategori, dan menentukan nilai. Karena institusi tersebut memiliki pengaruh yang besar, pembagian yang dibuatnya kemudian terlihat normal dan objektif. Grammy bukan hanya memberikan piala. Grammy juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan apa yang disebut pop, Asian pop, global music, R&B, atau kategori lainnya. Masalahnya muncul ketika musik barat ditempatkan sebagai kategori umum, sementara musik dari kelompok lain diberi penanda khusus. Pop barat cukup disebut pop, musik Asia disebut Asian pop. Dengan struktur seperti ini, barat tampil sebagai sesuatu yang netral dan universal, sementara Asia ditempatkan sebagai variasi regional. Padahal, musik Amerika dan Eropa juga berasal dari wilayah, bahasa, sejarah, dan kebudayaan tertentu. Musik barat sebenarnya juga merupakan musik regional, namun karena institusi barat telah lama mendominasi industri budaya global, identitas regional mereka menjadi tidak terlihat. Mereka tidak lagi dianggap sebagai salah satu bagian dunia, melainkan sebagai standar dunia itu sendiri. Sementara kelompok lain harus terus menggunakan label Asian music, African music, Latin music, ethnic music, foreign music, atau world music. Yang dominan tidak membutuhkan penanda. Kelompok yang tidak dominan harus terus menjelaskan asal-usulnya. Pengakuan atau pengotakan kategori Asian pop dapat dipahami melalui konsep segregated inclusion atau inklusi yang terpisah. Kelompok yang sebelumnya kurang diakui akhirnya diberikan ruang, namun ruang itu dipisahkan dari ruang utama. Pesan simboliknya menjadi, kalian boleh masuk, tetapi tempat kalian ada di kategori khusus yang sudah kami tentukan. Disinilah kategori yang tampaknya memberikan representasi dapat berubah menjadi pengotakan. Kategori tersebut mungkin membuka lebih banyak kesempatan bagi artis Asia untuk memenangkan Grammy. Namun, ia juga dapat menjadi pagar
apabila para pemilih Grammy kemudian berpikir, artis Asia sudah mempunyai kategorinya sendiri, jadi mereka tidak perlu masuk kategori pop utama. Akibatnya, Asian pop bukan menjadi pintu menuju pengakuan yang lebih besar, melainkan menjadi plafon pencapaian. Artis Asia boleh menjadi yang terbaik dalam kategori Asia, tetapi belum tentu diperlakukan setara sebagai yang terbaik dalam musik pop secara keseluruhan. Inilah yang disebut categorical ghettoization atau pengotakan kategoris. Kelompok minoritas diberikan tempat, tetapi tempat itu dapat membatasi mobilitas mereka menuju pusat pengakuan. Kita harus membedakan antara niat dan dampak. Belum tentu Grammy menciptakan kategori Asian Pop dengan niat untuk merendahkan atau mendiskriminasi artis Asia. Recording Academy menyatakan bahwa kategori tersebut dibuat untuk merayakan perkembangan dan keragaman musik Asia. Mereka juga menegaskan bahwa artis dalam kategori Asian Pop tetap dapat dipertimbangkan dalam kategori umum apabila memenuhi persyaratan. Namun niat yang terlihat inklusif tidak otomatis menghasilkan dampak yang setara. Sebuah kebijakan dapat dibuat dengan tujuan memberikan representasi, tetapi tetap memperkuat pemisahan. Karena diskriminasi institusional tidak selalu hadir melalui pernyataan seperti artis Asia lebih rendah. Diskriminasi juga dapat muncul melalui aturan dan kategori yang terlihat netral, tetapi secara konsisten menempatkan kelompok tertentu di luar kategori utama. Karena itu, kita belum dapat langsung menyimpulkan bahwa Grammy sengaja merendahkan artis Asia. Namun, kita dapat mengatakan bahwa kategori tersebut berisiko menghasilkan segregasi simbolik. Apakah ini kolonialisme? Kategori Asian Pop bukan kolonialisme dalam pengertian klasik. Tidak ada pendudukan wilayah atau penguasaan pemerintahan. Istilah yang lebih tepat adalah kolonialitas budaya. Kolonialitas adalah pola pikir dan relasi kuasa yang tetap bertahan setelah kolonialisme formal berakhir. Salah satu cirinya adalah ketika Barat masih mempertahankan pusat modernitas pengetahuan dan legitimasi di tempat posisi mereka. Kebudayaan Barat diperlakukan sebagai sesuatu yang universal, sementara kebudayaan non-Barat diperlakukan sebagai lokal, regional, tradisional, atau eksotis. Dalam kasus Grammy, sebuah institusi Amerika memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang disebut musik Asia, bahasa apa yang membuat sebuah karya dianggap Asian pop, jenis musik apa yang masuk ke dalamnya, dan bagaimana keragaman musik dari satu benua dikelompokkan. Padahal, Asia bukan satu kebudayaan. K-pop tidak sama dengan J-pop, J-pop tidak sama dengan musik Indonesia. Musik Indonesia tidak sama dengan musik India, Filipina, Thailand, Tiongkok, Mongolia, atau berbagai wilayah lain di Asia. Namun, dari sudut pandang institusi di luar Asia, semua keragaman tersebut disederhanakan ke dalam satu kotak bernama Asian Pop. Keputusan BTS menjadi penting karena mereka bukan artis yang sedang mencari pengakuan awal. BTS telah memiliki audiens internasional, konser global, pengaruh budaya yang besar, dan sejarah nominasi Grammy. Namun mereka belum pernah memenangkan Grammy sebelum mengambil keputusan untuk tidak mengajukan karya pada Grammy 2027. Mereka sebenarnya berpeluang menjadi kandidat kuat dalam kategori baru tersebut. Namun, justru karena posisi mereka sudah begitu besar, penolakan itu mengirimkan pesan, artis Asia tidak hanya membutuhkan ruang khusus, mereka membutuhkan perlakuan yang setara di ruang utama. Sikap BTS menggeser perdebatan dari apakah artis Asia sudah mendapatkan penghargaan menjadi mengapa artis Asia masih harus dipisahkan dari pop global.